Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotun Mustafida dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Kiai Haji Muhammad Muzaki Shah. Di sini saya akan mereview sebuah makalah tentang hubungan antar akal dan wahyu dalam ilmu kalam, yang memiliki 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian akal dan wahyu. Yang kedua, kedudukan akal dan fungsi wahyu. Dan yang ketiga, hubungan akal dan wahyu menurut teologi Muslim. Pengertian akal dan wahyu. Akal berasal dari kata bahasa Arab al-aql, yang berarti pikiran atau intelek, yakni mampu berpikir lebih tinggi dalam memahami ilmu pengetahuan. Dalam konteks Islam, akal dianggap sebagai ikatan yang berhubungan dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, serta kemampuan untuk memahami dan berpikir. Pada masa jahiliyah, akal diartikan sebagai kecerdasan praktis yang memungkinkan seseorang menyelesaikan masalah dan menghindari bahaya dalam hidup. Melalui akal, manusia dapat mencari petunjuk dan membedakan baik dan buruk, tapi akal saja belum tentu sampai pada tujuan dan kebenaran yang mutlak. Wahyu berasal dari kata bahasa Arab al-wahyi, yang berarti suara, api, kecepatan, atau petunjuk. Dalam Al-Quran, wahyu bermakna firman Allah, ilham, bisikan, isyarat, atau kitab suci. Wahyu adalah komunikasi langsung dari Allah kepada Nabi untuk memberi petunjuk, hukum, dan kebenaran mutlak yang tidak dapat disangkal. Wahyu berfungsi sebagai panduan final yang lengkap dan sempurna untuk kehidupan dan keyakinan umat manusia. Dalam terminologi, wahyu adalah pemberitahuan dari Allah yang mengatur jalan lurus hidup dan keimanan. Menurut Harun Nasution, akal dan wahyu dalam ilmu kalam saling melengkapi. Akal menjadi alat untuk memahami dan mempertahankan ajaran agama, sedangkan wahyu menjadi sumber kebenaran mutlak agar akal tidak tersesat. Pembahasan yang kedua yaitu kedudukan akal dan fungsi wahyu. Ada perbedaan pandangan dalam ilmu kalam tentang fungsi akal dan wahyu dalam 4 persoalan utama: mengenal Tuhan, kewajiban mengenal Tuhan, mengetahui baik dan jahat, dan kewajiban melakukan yang baik dan serta menjauhi yang jahat. Menurut Mu'tazilah dan Maturidiyah berpendapat bahwa akal mampu mengetahui keempat hal tersebut, dan wahyu hanya menginformasikan atau menambah informasi. Tapi menurut Asy'ariyah dan Maturidiyah, Bukhara meyakini akal hanya dapat mengenai Tuhan, sedangkan 3 masalah lain hanya bisa diketahui lewat wahyu, sehingga wahyu berfungsi sebagai informasi utama. Akal berperan dalam memahami persoalan sosial dan bidang kemasyarakatan yang berubah, sedangkan hal ibadah khususnya diserahkan pada wahyu karena sifatnya akan tetap. Akan tetapi, untuk menafsirkan ayat Al-Quran, meneliti hadis, dan memelihara pemahaman teologis, menurut Ridho, wahyu terutama berfungsi memberi informasi rinci tentang persoalan keyakinan, tuntunan bersyukur, dan ketentuan umum syariat hingga posisinya sangat penting dan tinggi. Pembahasan yang terakhir yaitu hubungan akal dan wahyu menurut teolog Muslim. Persoalan hubungan akal dan wahyu menjadi topik perdebatan penting antara mutakalim, yaitu ahli kalam, dan filosof Islam. Tokoh penting seperti Ibnu Rushd dan Ibnu Taymiyah mencoba menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan antara keduanya. Ibnu Rushd melalui buku Fas'al Maqal menegaskan adanya hubungan rasional antara akal dan wahyu, sedangkan Ibnu Taymiyah menulis Dar Ta'arud al-Aqwal al-Qni menekankan kesesuaian dan kehindaran pentantangan. Dalam Islam tidak ada kotonomi antara akal dan wahyu.
karena kebenaran yang dicapai melalui akal pada titik tertentu bisa setara dengan wahyu. Misalnya surat Fa'lam annahu la ilaha illallah menunjukkan bahwa beriman harus diawali dengan ilmu atau pengetahuan yang diperoleh melalui akal, bukan semata taklid buta. Ibnu Rus menjelaskan bahwa melalui metode induksi dapat membaca tanda-tanda alam sebagai bukti keberadaan Allah dan kebenaran yang sesuai dengan wahyu. Wahyu berisi inspirasi, hukum, dan pengetahuan final termasuk ayat-ayat yang juga menyentuh aspek ilmiah seperti pergerakan matahari dan bumi. Dalam hukum fikih, wahyu menyediakan kerangka umum, sedangkan akal membantu mengembangkan hukum melalui metode seperti qiyas sehingga fikih tetap dinamis dan sesuai konteks sosial. Nah, kesimpulannya, akal dan wahyu dalam ilmu kalam Islam tidak berlawanan, melainkan saling melengkapi. Wahyu adalah sumber kebenaran mutlak yang mengatur ajaran agama dan kehidupan manusia secara normatif. Sementara akal menjadi alat esensi untuk memahami, mempertahankan, menafsirkan, dan mengembangkan ajaran tersebut sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Dengan demikian, akal tidak boleh diabaikan dalam menerima wahyu, dan wahyu membimbing akal agar tidak tersesat atau salah memahami kebenaran. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.